Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas video kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Rahmanisa dari kelas Kesmas A dengan NIM 702120002 angkatan 2020. Saya akan membahas sedikit mengenai evaluasi kompetensi petugas promosi kesehatan. Oke, saya akan menyampaikan yang saya pahami mengenai kompetensi praktisi promosi kesehatan dalam lingkup organisasi berdasarkan pengalaman saya. Jika saya merupakan promotor kesehatan, maka saya akan menentukan perencanaan terlebih dahulu dengan melakukan perencanaan upaya promosi kesehatan, yaitu dengan apa saja konsep promosi kesehatan. Misalnya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau kita kenal dengan PHBS. Kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ketiga, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Kelima, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat. Dan yang terakhir adalah menggunakan pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi atau kita kenal dengan singkatan KIE. Pada bagian kedua ini, saya akan memberikan sebuah contoh di mana sebuah organisasi kemanusiaan yang pernah saya dalami yang melakukan sebuah kegiatan antar kabupaten. Pada kegiatan tersebut, kami selaku pelaksana akan berkomunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti kantor camat, Kapolres, Kapolsek, Dinas Pendidikan Wilayah 3, Markas PMI, Kemenak, dan para juri, begitu pula dengan sekolah-sekolah yang akan kami undang untuk berpartisipasi sebagai peserta kami. Pada bagian ketiga ini yaitu memperluas jejaring kemitraan dan jejaring koalisi. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dalam organisasi di mana tidak berbeda jauh dengan contoh kayak tadi yang kita ambil karena terdapat pada kegiatan yang sama, yaitu dengan melakukan sebuah komunikasi terhadap orang-orang yang akan membantu kita dalam menyelesaikan kegiatan dan menyukseskan kegiatan tersebut dengan memperluas jaringan terhadap juri maupun peserta yang akan kami undang serta memperluas jangkauan kita untuk mengurus persyaratan yang kami perlukan. Kemudian bagian keempat atau bagian advokasi. Masih pada kegiatan yang kita bahas di slide-slide sebelumnya bahwa sebuah kegiatan tidak akan terlaksana dengan lancar, baik, teratur, dan juga benar jika tidak ada seorang pemimpin dari kegiatan tersebut yang akan menghandle lancarnya kegiatan dan suksesnya kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian kelima, yaitu bagian pemberdayaan masyarakat. Di sini terdapat pemberdayaan masyarakat pada daerah sekitar lokasi kegiatan yang akan kami tempati tersebut. Sebagai anggota pelaksana maupun anggota humas, kita harus beradaptasi langsung kepada masyarakat. Dan kita sebagai pelaksana maupun humas harus turut andil dalam memperdayakan masyarakat agar mereka dapat menerima kita di lokasi yang akan kami tuju. Pada lokasi yang akan kami tuju, masyarakat tidak akan serta-merta menerima kehadiran kita. Nah, disitulah tugas kita untuk menarik simpatik para masyarakat dalam kegiatan yang akan kami laksanakan. Dengan memperdayakan masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan sebuah kebijakan dan mengizinkan untuk melakukan kegiatan di lokasi yang kami tuju di daerah sekitar masyarakat tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke bagian keenam, yaitu bagian humas. Nah, humas ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah kegiatan, di mana setiap langkah sebuah kegiatan memerlukan yang namanya hubungan antar masyarakat. Humaslah yang mengatur jalannya komunikasi terhadap orang-orang yang terdapat di luar panitia pelaksana kegiatan tersebut. Kemudian bagian ketujuh atau bagian mediasi. Setiap kegiatan pasti ada yang namanya konflik. Nah, untuk menyelesaikan, mediasilah tempatnya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menghadirkan pihak ketiga atau pihak netral di dalam konflik tersebut, maka konflik tersebut akan dengan mudah terselesaikan. Oke teman-teman, ini merupakan bagian terakhir, yaitu terdapat pada bagian kegiatan monitoring dan evaluasi.
Perlu kita ketahui bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah MONEV mencakup mulai dari proses pengumpulan data, realisasi program atau kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu jika saya diberi kesempatan mengemban tugas sebagai promotor kesehatan, maka saya akan memilih menjadi fasilitator. Dengan memilih fasilitator, pasti akan muncul sebuah pertanyaan yaitu, mengapa memilih fasilitator? Nah, saya memilih sebagai fasilitator karena saya ingin memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat luas secara langsung, yaitu pentingnya menjaga kesehatan dan berobat ke dokter atau tenaga medis lainnya. Sebagian besar bahkan masih menggunakan cara tradisional. Dahulu memang bisa menyembuhkan, namun sekarang setelah banyak muncul penyakit baru, sangat penting untuk berobat dan mendapatkan penanganan dokter maupun tenaga medis lainnya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi praktisi promosi kesehatan dan tugas promotor kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.